Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mentadabburi ayat-ayat pendek. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada surah Al-Lahab. Di sini kami sampaikan terlebih dahulu mengenai asbabun nuzul. Maksud asbabun nuzul ini sebab-sebab diturunkannya surah Al-Lahab ini. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk memberitahu kepada keluarga-keluarga terdekatnya tentang ajaran yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ia kumpulkanlah paman-pamannya. Jadi pamannya 10 orang. Pertemuan itu di Jabal Abi Qubais, di belakang sofa sekarang ini. Kalau untuk saat ini dipotong dan dijadikan menjadi istana kerajaan. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan, apakah kalian percaya sama aku? Paman-pamannya semua menjawab, iya, kami percaya. Kalau seandainya aku sampaikan dari bukit ini ada pasukan berkuda, pasukan yang ingin menyerang kita, apakah kalian percaya? Percaya. Dari dulu kami sudah kenal engkau dengan julukan Al-Amin, seperti itu. Nah, disampaikan Rasulullah ini bahwa saya ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Mendengar gelagat ini, disinilah muncul kebencian pamannya, yaitu Abdul Uzza, yang lebih kita kenal namanya Abu Thalib. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Alihaza jama'atana, apakah untuk perkara ini, apakah untuk obrolan ini sampai kami dikumpulkan di sini? Baginda Rasul tidak menjawab. Turunlah ayat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, kalau untuk tajwidnya nanti kita tanya Ustaz Karim. Ini selain dia qalqalah di ujung bertasdid, harus jelas dia. Harus jelas. Seperti itu. Dihinanya Nabi Muhammad sekali, lihat hukumannya. 2 kali diulang dalam ayat ini. Tabbat di awal, di ujung di seperti itu juga. Yang celaka bukan Muhammad, tapi engkau ya Abu Lahab. Mana bentuk kehinaan yang diperoleh Abu Lahab? Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Harta yang ia gunakan untuk memerangi Rasulullah, untuk menghancurkan dakwah Rasulullah, itu sia-sia. Perang Badar itu dia yang mensupport semuanya. Wa ma kasab. Wa ma kasab ini para ahli tafsir menafsirkan yang binasa itu bukan hanya dirinya, tapi anak. Dalam hidup ini yang sering kita banggakan anak kita. Sudah lama tak berjumpa sama kawan. Jumpa-jumpa, apa kabar? Apa sekarang kerjaan? Macamlah ceritanya. Cerita yang kedua dia pasti nanya, sudah berapa anaknya? Yang ditanya anak. Kalaupun dia misalnya suka nikah, jarang ditanya orang, sudah berapa istrinya? Enggak. Tapi kalau anaknya, nah, dirinya juga hina, ditambah juga anaknya. Ini keluarga yang seluruhnya hina. Kemana lagi sandarannya? Dia celaka, anaknya celaka. Di ujung ayat itu ditutup, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya juga celaka. Di sini dikatakan dikalungkan. Jadi orang dulu
Kalau mau membuat tali itu dipintal dari sabut, lalu nanti dijual. Dia ini banyak harta, emas. Ummu Jamil, namanya Urwah, ini memang juga menopang agar peperangan itu dimenangkan. Tapi tak menang. Jadi kita ketika membaca ayat ini, kita paham betul, beginilah contoh keluarga yang tak baik. Terus ini pelajaran untuk kita juga nih. Jangan di perjalanan hidup hina diri kita. Abu Lahab itu bukan orang yang tak baik. Umur sampai 40 tahun baiknya luar biasa. Mana bentuk kebaikannya? Lahir Nabi Muhammad, budak dia itu dimerdekakan. Suwaibatul Islamiyah, memerdekakan budak itu lebih mahal dari onta. Mana lagi bentuk dia menopang di tahap awal? Dinikahkan anaknya dengan anak Rasulullah. Utsbah dan Utaibah itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Tapi ketika Rasul memproklamirkan kebaikan tentang jati dirinya, mengajak, mulailah tak suka. Jadi bapak ibu, ini pelajaran dalam hidup kita. Kalau bapak solat-solat saja, orang tidak banyak tersinggung. Kalau bapak putarlah tasbih itu sekencang-kencangnya, orang nggak tersinggung. Tapi kalau bapak sudah mulai mengajak orang, disitulah bentuk frontal itu. Pak, ayo ke masjid. Mulailah. Jangan ceramahi aku. Kita nasihatin, Bu, ibu kan muslimah, tolong tutup auratnya, Bu. Oh, macam lah. Dari nenek moyangku baru kamu yang berani. Ini pelajaran. Pelajaran untuk apa? Untuk kita, supaya kita nanti tidak frustasi. Baca ayat ini banyak-banyak. Oh, dulu kami berkawan ya Pak Ustadz. Iya, samanya kami tenggennya. Iya. Tapi setelah saya hijrah Pak Ustadz, enggak mau lagi dia Pak Ustadz. Kenapa? Ketika kita proklamirkan jati diri kita, kita mengajak orang untuk kebaikan, disitulah penolakan-penolakan itu muncul. Makanya di sini tidak disebutkan nama aslinya, bukan Abdul Uzza. Kenapa lakopnya? Kenapa nama panggilannya? Abu